Nah, kalau dari base camp itu juga bisa, misalnya kita naik angkot nih sampai terdekat, misalnya kita terdekatnya info aja dari Majalengka atau dari mana, nanti mereka juga bisa ada fasilitas untuk menjemput. Termasuk waktu yang November itu pendakian sebenarnya sempet malamnya itu hujan terus, jadi kita kayak hujan angin kayak gitu, jadi masak-masak pun dalam kondisi yang masih di luar angin kenceng. Besok paginya waktu kita naik enggak hujan, kondisi aman. Cuman sampai di puncak Putih di base camp itu udah kayak dikasih gitu ya poster jarak tempuh antar pos termasuk sampai ke puncak. Berhura-hura ria di jalan, berhura-hura bersenang-senang, ayo naik gunung. Tapi di balik itu kita juga terutama untuk yang baru-baru ya, maksudnya mengingatkan ya apapun itu yang kita hasilkan kita bawa pulang kembali. Harus seperti itu. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Wil Purwanto di podcast Harian Pagi Surya Tribun Jatim Network. Kali ini saya akan traveling ke daerah Jawa Barat, tapi tentunya dengan satu orang traveler yang kerap mendaki gunung yang di Surabaya sudah tidak asing lagi, adalah Vivin Maidarina. Apa kabar Vivin? Baik dong. Katanya habis dari Gunung Ciremai di Jawa Barat ya? Iya, nyobain jalur baru ceritanya. Oh, ada jalur baru. Memang sebelumnya ada berapa jalur sih di Ciremai ini? Ada 4 jalur. 2 jalurnya itu salah satunya yang umum sih, Linggasana, Linggarjati. Bahkan pernah sih sebenarnya ke lewat jalur yang Linggarjati, cuman fail karena badai nggak sampai puncak. Terus ya udah sekalian ngulang sambil ngicipin jalur baru. Gunung Ciremai ini berada di Jawa Barat, tepatnya di mana itu? Masuk antara Majalengka dan Kuningan. Majalengka dan Kuningan. Masuknya bisa antara itu. Ada berarti ini mengapi 2 kabupaten gitu ya. Itu kalau dari Surabaya, ya kita mulai start dari Surabaya ya. Itu gimana itu perjalanan ke sana itu, pakai apa atau pakai kereta, pakai bis yang kira-kira bisa langsung nyampe ke lokasi nggak susah-susah gitu? Nah, bisa langsung cari transportasi ke arah Majalengka. Jadi kalau yang jalur yang aku coba ini Trisakti Sadarehe itu dekat sama area-area pasar sana lah ya di Majalengkanya. Pemukiman. Gitu. Kalau yang jalur yang lain pemukiman nggak? Jalur lain ya lewat ini kayak Linggarjati itu juga. Tapi dari titik terakhirnya kita biasanya tetap naik travel atau sewa kendaraan sih. Kebetulan aku ditampung kalau yang ini ditampung sama teman-teman geng entah kemana, nampungnya di Cirebon, terus bawa pakai kendaraan pribadi langsung ke base camp. Oh, ketemuannya di Cirebon. Berapa orang? Waktu itu yang ikutan ber-12 sama saya. 12. Tapi dari Surabaya sendirian ya? Sendirian. Ketemuan di sana ya? Ketemuan di Cirebon, terus lanjut titiknya deket sama Majalengka lah, pasar Majalengka situ. Pakai kereta dari Surabaya? Dari Surabaya pakai kereta. Terus turunnya di? Cirebon. Langsung Cirebon. Dari Cirebon langsung pakai angkutan sana ya? Gitu. Jadi cukup mudah mungkin ya, dari Surabaya kita pakai kereta ambil di stasiun Cirebon, nanti oper ke Majalengka. Nah kalau dari base camp itu juga bisa, misalnya kita naik angkot nih sampai terdekat, misalnya kita terdekatnya info aja dari Majalengka atau dari mana, nanti mereka juga bisa ada fasilitas untuk menjemput. Oh, jadi di sana itu sudah banyak ini ya, semacam kayak guide-guide untuk pendakian itu ya. Guide-nya juga ngaturin juga ini transportasinya, akomodasinya lah pokoknya. Gitu. Boleh tahu nggak sih kondisi Gunung Ciremai itu seperti apa sih, gambaran secara umum gunung ini, ketinggian, kemudian konturnya seperti apa, Vin? Ciremai termasuk yang tertinggi lah ya di Jawa Barat, tapi ya atapnya Jawa Barat, orang-orang bilangnya seperti itu. Nah, kalau medannya itu sama-sama bisa dibilang lumayan sulit sama kayak Salak. Jadi kalau orang biasanya itu kalau bikin lucu-lucuan, berat mana Salak atau Ciremai, nggak ada sih, sama-sama beratnya gitu. Jadi kalau ngebayangin sebelum naik gunung ya, kalau ngebayangin nih ya udah emang ini kita menerjang medan yang cukup berat. Beratnya salah satunya karena dia ketinggiannya udah 3000 lebih, 3078 kalau nggak salah itu. Medannya lumayan panjang, lumayan terjal kayak gitu. Jadi ya
Kalau cuman terjal tapi sebentar itu menguras fisiknya kayaknya cuman ya sebentar aja. Ngoyonya kan cuman sebentar. Sementara kalau ini ngoyonya lumayan panjang gitu. Kalau cuaca apa yang biasa kerap yang ada di Gunung Ciremai itu? Cuaca daerah Jawa Barat tipe-tipe di sana itu hutannya masih yang hutan tropis yang bisa dibilang cukup lembab. Lembab ya? Lembab, pohonnya masih tinggi-tinggi. Terus salah satu tanda kelembapan itu adalah banyak lumut. Jadi lumutnya seger-seger, nyenengin gitu ngelihatnya. Di batu-batu gitu ya? Di pohon gitu, batu pohon, di pohon-pohon itu juga lumutnya tebel lah 1,5 senti 1 senti gitu, nyenengin dah ngelihatnya. Nah jadi lembab, jadi gimana sih rasanya lembab itu ya, kalau kita jalan dikit, gerak dikit keringetan, otomatis seperti itu. Tapi hawanya juga Dingin. anginnya tetap dingin gitu kan. Tapi ketika jalan itu gerah gitu ya? Gerah, tipenya kayak gitu. Terus kalau kontur medan jalurnya itu tanah sesekali masih ada yang daun-daun kering jatuh juga, terus Batuan? akar. Oh akar. Cenderung kalau yang di bawah itu masih kan pohonnya gede-gede tinggi-tinggi. Nah itu biasanya kan pohon tinggi otomatis akarnya menjalar kemana-mana. Lumayan nah itu juga ya akar ya? sampai ke jalan-jalan. Untuk apa? Untuk pijakan ya biasanya akar ya? Bisanya bisa jadi untuk pijakan, bisa juga kalau karena dia lembab atau basah, licin malahan, gitu. Jadi kadang milih juga nih, ini jenis akar yang licin atau enggak gitu. Gitu. Oke. Itu jadi ini jalur baru ya? Jalur Ceritanya baru. mencoba jalur baru, Mencoba jalur Trisakti baru. Sadarehe tadi itu ya? Baru diresmikan Agustus 2022. Oh baru ini, jadi masih perdana juga kayaknya ya? Kita nyobainnya di November kalau nggak salah waktu November. itu. Itu apa itu? Trisakti Sadarehe itu apa itu? Nama apa? Apa nama desa? Apa nama Sadarehenya nama desa, tempat Oh. lokasi base camp itu berada. tempat gitu. memulai untuk pendakian ya? Nah, Sebenarnya kalau ngomong keistimewaan dan sebagainya ya, kalau kita punya bayangan ya, gunung itu kan bawahnya kan kakinya melingkar gitu ya, atasnya puncaknya satu gitu kan ya, puncaknya atau kawahnya ya melingkar gitu. Jadi sebenarnya memang punya potensi untuk banyak titik untuk diciptakan jalur baru selama itu aman, terus udah dicoba, disurvei dan sebagainya, it's okay gitu kan. Jadi memang gunung-gunung itu memungkinkan untuk dibuka jalur-jalur baru. Oh gitu. Cuman memang pembukanya ini memang harus sudah. Pembukanya terus effort untuk emang benar-benar mau ngerawat enggak, karena kan jalur baru otomatis masalah baru, masalah dalam tanda kutip ya, sampah, ketertiban para pendaki, pendaftarannya juga harus ikut resmi. Nah tapi kalau yang Sadarehe ini saya lihat kan, kalau kita naik Gunung Ciremai itu kan memang harus mendaftarkan diri ke ke websitenya untuk daftar online. Waktu Sadarehe diresmikan, dia otomatis juga langsung ngupdate di websitenya. Jadi otomatis oh ya udah deh, berarti resmi juga kan, terus tertata juga nantinya. Gitu. Jadi aman. Dan yang terpenting itu terpantau ya. Terpantau jalur ini. bener. Ketika ada yang sesuatu yang nggak diharapkan itu Ya. cepat untuk mengatasi kan Terus, gitu ya. kalau resmi juga kita juga dari pihak Basecamp juga bisa mendata, bisa membriefing juga lebih dulu sebelum pendakian. Kayak gitu-gitu. Memang ngomong-ngomong sudah pernah ke Ciremai sebelumnya? Ya itu tadi Linggarjati tapi fail. Oh. Jadi udah sempat, jadi kita biasanya ke Ciremai atau gunung-gunung tinggi kisaran 3.000 itu kan memang butuh 2 hari. Hari pertama perjalanan sampai titik terakhir di mana kita bisa bermalam, besok paginya baru muncak. Nah, waktu yang lewat Linggarjati itu udah deket nih sama tempat perencanaan kita mau camp, ternyata hujan lebat. Ya udah kan pasang tenda seadanya dulu gitu, terus mau lihat cuaca besok seperti apa. Ternyata besok paginya masih gerimis. Nggak gitu. jadi ke puncak. Kan kita bayangin ya, oke, dengan kondisi gerimis, fisik misalnya cukup oke untuk naik. Terus ngapain? Di puncak kita ngeliat apa? Ngeliat tembok putih kan. Nah daripada sayang-sayang kayak gitu, ya udah dilama-lamain aja di tenda, turun nyantai. Next time masih bisa kita coba lagi gitu ceritanya waktu itu. Jadi ya udah, akhirnya ini keturutan untuk nyobain lagi di November. Memang kondisi gunung yang tinggi kayak Ciremai Semeru seringkali seperti itu ya. Cuaca yang tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi, termasuk waktu yang November itu pendakian sebenarnya sempat malamnya itu hujan terus. Jadi kita kayak hujan, angin kayak gitu. Jadi masak-masak pun dalam kondisi yang masih di luar, angin kenceng. Besok paginya waktu kita naik enggak hujan, kondisi aman. Cuman sampai di puncak putih. Jadi kan harapan kita di puncak itu bisa ngelihat kawahnya yang cakep, nanti bisa dilihat gambarnya, kawahnya cakep banget. Nah itu masih putih dan
karena puncaknya kecil, kita melipir ke 12 kan nggak cukup di puncak, kita turun dikit, berlindung di balik batu, ngemil dulu, masak-masak, nyalain kompor, bikin kopi dan sebagainya, nunggu sampai kabutnya agak beralih gitu, terus puncaknya pemandangan kawahnya terbuka, nah kita naik lagi kan cuma naik dikit 1 menit aja. Tapi sepertinya Tapi sempat memang mengalami gitu, Iya. jadi emang bisa dibilang untung-untungan, terus nggak mengenal cuaca juga. Maksudnya kalau memang musim hujan, memang potensi untuk seperti itu akan jauh semakin besar. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika kemarau itu pun bisa terjadi, gitu. apa? Kira-kira kayak gitu biasanya ada hikmahnya loh. Nggak jadi ke puncak biasanya ada hikmahnya. Oh seperti ini, kayaknya gitu biasanya ya. Biasanya ini berarti diundang untuk balik lagi. Oh. Sesantai itu aja sih mikirnya, nggak Iya, mikir iya, yang iya, aneh-aneh. Oke, kita kembali ke Trisakti Sadarehe ya. Itu kalau lewat jalur situ itu butuh berapa hari? Tetap 2 hari cukup sih sebenarnya. Dan tapi ya kalau misalnya ya tergantung kemampuan, karena di sana itu kan ada 8 pos. 8 pos. Rata-rata ya 8 pos ya. Di jalur yang lain juga ya kayaknya. Jalur lain lebih panjang kayaknya. Ada yang lebih panjang. Jadi ya pos-pos itu kan biasanya dibuat untuk memang titik-titik untuk beristirahat, untuk pendaki beristirahat. Nah, kalau yang di Sadarehe ini di pos 6 itu sebenarnya ada lapangan luas yang bisa kita gunakan untuk bermalam. Cuman resikonya kalau dari pos 6 kalau mau muncak masih jauh. Lewatin 7, 8 Iya. terus baru ke puncak. Itu masih awang-awangan awang-awangan kan. Nah, itu kalau misalnya udah terlanjur capek di pos 6, istirahat di pos 6 ya ada kemungkinan butuh 3 hari akhirnya kan. Maksudnya hari kedua muncak, turun lagi ya kecuali memang ya cepet-cepetan gitu kan. Tapi kalau misalnya punya tenaga cukup, mendingan memang langsung berhentinya istirahatnya di pos 8. Jadi cukup 2 hari. Dikebut ya berarti ya. Dikebut sampai ke pos 8 ya. Dikebut sampai pos 8. Waktu itu kita rombongan berangkat hampir jam 11. Oh ya, di Sadarehe ini ada peraturan. Mentok boleh naik jam 11 siang. Kalau lewat dari base camp. Dari Sadarehenya ya. Dari Sadarehenya. Kalau enggak diperbolehkan naik. Karena Jadi pasti strik itu sih petugasnya supaya apa ya? Kemalaman. Supaya enggak kemalaman kan di jalan. Kasihan juga gitu. Mending berangkat besok paginya. Sebelum gitu. jam 11 siang ya. Kita mepet kok jam 11 kurang. Udah ayo berangkat sebelum enggak boleh Itu naik. harus ngejar sampai ke pos 8 berarti ya. Kita memang rencana bermalam di pos 8 gitu. Tapi ya itu sih tergantung kondisi juga. Karena dengan geng entah kemana ini juga pernah gitu kan. Misalnya kita memimpikan kita campnya di pos ini, tapi ngelihat kondisi teman-teman kayaknya kita cuman bisa sampai sini ya apa-apa gitu kan. Nah ini kebetulan ngebut dan nyampe di pos 8 sebelum gelap gitu. Jadi pos 6 dada langsung pos 8 kebut ya. Pos 6 itu sempat gerimis, sempat yang teman-teman rombongan lain gitu yang Ragu-ragu, sering sapa-sapaan ya. di jalan itu sempat bikin mie, sempat bikin anget-anget gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Jam berapa itu akhirnya sampai di pos 8? Jam 6-an sore kayaknya. Oh. Berarti 7 jaman lah 7 jam ya. 7 jam. Lumayan 7 juga jam ya. sambil break makan siang sekali. Di pos berapa itu makan siang? Pos 5 kalau nggak salah. Karena rencana kan kalau bisa di pos 6. Anggapannya kan lapangan luas, enak gitu. Tapi ya ternyata lapar. Tanjakan tajam itu membuatku lapar. Guys. Jadi langsung dikebut ke pos 8. Dikebut pos 8. Nginepnya di pos 8. Kondisi kayak apa ya? Bolehlah air gitu seperti apa? Nah, ada sungai, ada apa gitu? Kalau yang Sadarehe ini mereka punya paketan, paket ekonomi sama paket bisnis. Wush. Sangar. Itu berhubungan dengan apa itu? Berhubungan dengan air, karena nanya air nih tadi. Logistik ya. Logistik. Jadi kalau misalnya membayar paket kepada mereka, mereka akan menyediakan air di pos 6 atau pos 8. Pilihannya seperti itu. Kalau ada pilihannya. Ada penyediaan air di sana. Ini nanti ada yang nganterin di sana. Oh, ada yang nganterin. Ada yang nganterin sana. Bawa ya berarti ya. Terus nanti kita bawanya kalau misalnya kita ngambil paket ekonomi yang di pos cuman sampai titik pos 6, berarti dari 6 ke 8 kita gotong sendiri. Kita bawa sendiri gitu. Tapi kalau
Bedanya kalau yang ekonomi itu cuman air aja, kalau yang bisnis itu sama tenda, sama sleeping bag kayak gitu-gitu. Oh. Nah, tapi kan geng kami ini kebetulan udah lengkap. Jadi ngapain juga buang-buang duit buat nyewa kan. Akhirnya ya udah deh paket ekonomi aja yang Hanya air aja. cukup air aja, kita gotong sendiri dari 6 ke 8 gitu. Kita nggak boleh bawa air atau gimana? Kita kalaupun bawa air itu kan maksimal ya kemampuan kita, apalagi kalau nggak pakai porter, kecuali pakai porter terus suruh bawain galon, suruh bawain galon gitu ya. Kita kan emang biasanya bawa sendiri dan kemampuan kita paling mentok-mentok 1,5 liter yang botol gede itu, mentok-mentok segitu sih selama perjalanan naik. Jadi selebihnya kan malam itu butuh untuk masak, untuk besok paginya itu yang biasanya kurang. Gitu. Makanya ada tambahan, ada paket-paket itu paket-paket ya. tadi. Mereka porter juga ya kayaknya ya. Jadi ya udah diatur sama mereka dan gitu, memang fasilitas apa istilahnya resmi ya itu ya. Resmi. Jadi mereka sejak dari awal itu memang ya udah, maksudnya base camp ini mau dibikin seperti apa gitu. Resmi dimasukkan ke dalam website, kemudian mereka menyediakan fasilitas, paketannya resmi. Itu yang paket ekonomis itu dapat makan juga enggak? Oh, dua-duanya dapat makan. Oh, bukan hanya minum. Bukan. Jadi makannya itu 2 kali. Pas datang nyampe ke base camp sama pas pulang. Tapi lagi-lagi geng kami mintanya pas datang sama dibungkus. Buat apa? Makan siang nggak usah ngelar kompor. Jadi datang kita makan untuk dapat sarapan, jatah makan pulangnya kita minta mereka untuk mungkusin, masuk ke tas masing-masing. Pas makan siang, pas lapar itu tadi buka di pos 5 itu udah langsung makan bungkusan itu, nggak usah gelar kompor kan, nanti malam aja. Yang pos 8 masak-masaknya gitu. Sekalian bermalam, sekalian masak. Pas pulangnya kan ya udah, kalau misalnya pulang bisa jajan lah, karena di situ di base camp itu ada warungnya juga, bisa jajan-jajan mie instan atau apa kalau lapar. Kalau enggak ya sekalian. Ngomong-ngomong per orang kena berapa waktu itu ya? Untuk 100 berapa ya? 100 sekian, 120 untuk paket, kalau nggak salah. Untuk paket ekonomis. Paket ekonomis, paket ekonomis. Jadi ada harga-harganya, nanti mungkin bisa dicantumin. Itu sudah termasuk ini ya, jadi makan dan minum ya itu ya. Makan dan minum. Sementara yang satunya makan, minum sama fasilitas tenda, sleeping bag kayak gitu. Karena entah kemana ini sudah komplit ininya ya, logistiknya ya, tenda segala macam. Ya udah kita butuh minumnya aja. Boleh seperti itu ya? Boleh, karena mereka memang paketnya kan ada, yang ekonomi kan memang gitu. Sekarang sudah nyampe pos 8 ini ceritanya ya kan, persiapan untuk muncak. Pagi, jam berapa itu kira-kira yang bagus Subuh. Untuk sampai puncak itu? Jadi kalau lihat dari di base camp itu udah kayak dikasih gitu ya, poster jarak tempuh antar pos termasuk sampai ke puncak. Nah, hitungannya itu kalau ke puncak itu 150 menit 2 kilo tulisannya 150 menit itu berarti hampir 2 jam lebih. 2,5 jam ya kira-kira. Segitu. Nah, berarti ya udah, kalau kita pingin matahari terbit itu kita sudah di atas gitu jam kan. 3-an. Hitung mundur. Nah, ya itu. Tapi biasanya kita juga enak kan udara dingin. Kemudian capek belum hilang. Bangun itu paling susah. Tapi ada satu yang tukang obrak-obrak memang. Terus udah obrak-obrak tapi sambil masakin air biasanya. Obrak-obrak sama ini. Kamu apa? Ngapain jauh-jauh ke sini enggak ke puncak gitu ya? Iya, antara ngobrak nyiapin minuman sama ngata-ngatain kan, biar kita panas kan. Biar semangat untuk ke puncak biar semangat. ya. Jadi ya jam 3-an biasanya kita udah siap-siap lah ya, siap-siap minum, masih minum anget-anget. Logistik kan ditinggal di situ ya, di pos 8. Ditinggal semua kecuali minuman sama bekal snack, cemilan sama kompor yang pingin kompor 1 atau 2 aja yang dibawa untuk masak-masak di atas di puncak. Masih 2,5 jam loh ini. 2,5 jam. Dengan kondisi cuaca yang dingin kayaknya. Dingin, pastinya dingin dan masih gelap. Aku itu paling susah sebenarnya makan jalan waktu gelap, nggak nyaman gitu kan, matanya kayak terbatas kan pemandangannya. Tapi ya gimana lagi kan, bagusnya emang agak-agak gelap gitu, nanti pas terangnya udah nyampe di puncak. Gitu. Jadi jam 3-an ini sudah bersiap berarti ya? Bersiap jam 4-an lah ya, paling jam 4-an jalan gitu tapi itu nggak, kayaknya waktu itu nggak sampai 2 jam deh udah nyampe. Karena semangat ini ya nggak terasa kayaknya ya.
nggak sampai 2 jam, 1,5 jam Iya. mungkin udah sampai ke sana. Antara- Tapi kan nah. ya sampai sana kan ya itu masih kabut putih. Itu. Antara Masih pos nunggu. 8 sampai puncak ini gimana kondisi medannya? Sangat biasanya udah kayaknya trek aja ini yang ada ini. Nah. Nah. Kalau yang beratnya itu malah di antara pos 6 ke 7. 6 ke 7 ini medan yang lumayan berat, ada talinya. Katanya gitu. Sebelum naik nih, oh iya ternyata bener 6-7 lumayan berat, paling berat di antara semuanya. Ada talinya memang. Ada 7 ke 8 lah, kok ternyata ya masih berat gitu. Tapi memang masih berat yang 6 ke 7. Nah, Itu apa berupa tebing tak apa itu? miring sih, miring terus kayak tanahnya itu kayak licin gitu. Jadi kayak tanah liat di antara batu-batu, tanah liat, jadi emang buat pegangan sih, buat pegangan safety tali, pegangan. ya. Terus 7 ke 8 itu udah sisa-sisa tenaga kan, bayangin dari ya siang lah ya, siang udah jalan, udah sisa-sisa tenaga, udah berharap ayo nyampe ke pos 8 cepetan nyampe ya, otomatis kayak yang udah aduh kapan nyampenya itu kerasa sedikit, masih kerasa beratnya sebenarnya. Meskipun 6 ke 7 berat. Nah, 8 ke puncak ini kemiringannya lumayan, nggak terlalu yang teksturnya beda-beda ya. Kadang ada gunung yang semakin ke puncak semakin sulit. Kalau yang ini miringnya miring alus lah ya, miring alus. Cuman memang oksigennya udah kerasa tipis. Udah mulai megap-megap gitu ya. Tapi jadi akhirnya tetap megap-megap, tetap butuh nafas gitu. 45 derajat lah kemiringan. Sudah Enggak yang terlalu terjal banget enggak. Kemudian nyampe puncak ini masih nututi enggak untuk melihat apa yang diharapkan tadi itu matahari? Matahari ini? terbit. Oh, itu selalu kita mendapatkannya di perjalanan. Karena pasti berangkatnya molor. Molor bangunnya, molor prepare-nya. Akhirnya apa Gitu. yang terjadi itu? Iya, tetap waktu kalau kita ngelihat semburat orange sudah mulai muncul, foto-foto lihat apa namanya, lihat matahari dari samping, foto tetap lah foto dari samping. Cuman pas sampai atas matahari enggak kelihatan, ya itu kelihatannya tembok putih, ya udah ditungguin dulu sambil masak-masak, ngoceh-ngoceh. Udah, 12 orang ini ke puncak semua ya? ke puncak semua. Artinya berarti teman-teman ini masih semangat dan masih sehat gitu ya? Semangat. sampai ke Ada puncaknya? satu senior, aduh bilangnya senior nih. Ini temen yang jadi kan tadi saya bilang base campnya di Cirebon, tapi sebenarnya beberapa temen ini asalnya Surabaya. Jadi dulu kenalnya dari Surabaya, terus mereka pindah kerja. Ada salah satu temen yang emang sering naik gunung, cuman karena aktivitas kerja ya. Terus pas hari H di sana agak nggak enak badan. Tapi sampai di puncak berhasil dong sampai puncak, tapi sampai di puncak sempet dipijit-pijit dikit lah, masuk angin kan karena kecapean gitu. Cuman bertahan sih dia sampai bawah juga aman-aman aja, masih bisa mengimbangi tubuhnya lah, meskipun nggak fit banget gitu. Untungnya lagi ya. Ini nggak melihat apa tembok putih di puncak ya. Jadi terhibur. Agak terobati dengan capek-capek ini ya. Kemudian setelah di puncak itu berapa lama? Atau sempat ganti juga baju untuk ritual foto? Waduh, ketahuan nih, udah terkenal kayaknya suka ganti baju. Jadi puncaknya kecil. Tadi kan saya bilang puncaknya kecil sehingga kita nunggu tembok putih itu agak posisi ke bawah dikit dan turun lagi ya. turun lagi dikit lah gitu. Dan di sana itu anginnya bahasa Surabaya ngebes banget ya. Jadi anginnya kenceng, dingin banget. Jadi rencana ganti kostum cantik-cantikan itu cuman bawahnya aja akhirnya. Jadi atasnya kan waktu naik ke atas tuh pakai jaket putih, bawahnya celana trekking gitulah ya. Terus celana trekkingnya dicincing dikit, dilapisin dengan kain batik merah. Udah kayak gitu aja ritualnya. Pingin ganti full kayaknya nggak sanggup, udah sempit, dingin dan aduh nggak sanggup deh. Cukup itu puas. Terus waktu sempat foto-foto lagi justru waktu di pos 8-nya sama teman-teman pakai batik gitu. Tapi yang di puncaknya ya udah sekedar melepetin aja. Dan teman-teman juga sempat ganti. Kalau yang di puncak nggak ada. Yang di puncak yang lainnya sibuk memasak. Yang satunya sibuk ganti baju. Satunya sibuk ganti baju, satunya minta tolong teman fotoin dong sebentar. Memang apa ya? Memang ada semacam kayak ritual ya ketika nyampe puncak harus foto yang bagus gitu ya Vivin ya. Ya
kayak di satu sisi kayak menunjukkan keindahan Indonesia, di sisi lain kayak pingin buat orang juga mengingat budaya kita, salah satunya batik. Jadi makanya sering yang ku bawa dan ku pamerkan di puncak itu batik gitu. Itu boleh tahu nggak itu waktu di puncak masak-masak apa itu? Masak Air. Iya. Masak air terus. Mie instan biasanya ya. Nah, kita itu istilahnya dalam tanda kutip ya mengharamkan mie instan. Maksudnya kita udah meninggalkan mie instan tuh lama banget karena kita ya udah kan kita bisa masak-masak yang lain gitu. Tapi ternyata hari itu ada yang dibawa ke puncak. Terus ya udah akhirnya kok ada yang bawa, ya udah kita masak yuk. Ini jarang-jarang kita bikin mie instan. Salah satunya mie instan itu, terus bawa puding juga, bawa apa lagi ya, bawa buahnya ketinggalan. Kita geng entah kemana itu selalu bawa semangka di puncak. Tapi kali itu ketinggalan, jadi belahnya di pos 8 lagi. Di pos 8. Nah, biasanya bawa cemilan-cemilan kayak gitu dimakan bareng di puncak. Minuman hangat tetap. Selain mie instan apa biasanya yang jadi konsumsi? Roti, puding, tapi puding yang padat ya, puding coklat. Biasanya dibikin malam, terus dinepin kan udah dingin kan, beku sendiri, besok paginya dibawa ke puncak. Bikin rendang gitu nggak sempat ya? Rendang, waduh. Kalau rendang itu pernah kayaknya di gunung lain tapi dibawain dari base camp. Tinggal makan aja tinggal berarti makan ya. aja. Kirain masak di atas, masak rendang gitu. Kalau masak di atas bukan rendang kayaknya. Apa ya? Soto gitu ya. Sop. Sop apa ayam Klaten gitu ya. Ote-ote dadar jagung bikin loh di atas. Itu ada kebiasaan juga ya teman-teman pendaki itu biasanya juga membawa pulang sampah-sampahnya. Ya. Ini juga ya, entah kemana ini gimana ini kalau entah kemana. Wajib sih. Jadi selain kita berhura-hura ria di jalan, berhura-hura bersenang-senang, ayo naik gunung, tapi di balik itu kita juga terutama untuk yang baru-baru ya, maksudnya mengingatkan ya apapun itu yang kita hasilkan kita bawa pulang kembali. Harus seperti itu. Meskipun sekarang sudah mulai banyak gunung yang menerapkan mengecek bawaan pas berangkat sama pas pulang bawaan kita dicek gitu. Nol misalnya sampah lah pokoknya kayak gitu. Nah, tapi di luar hal tersebut kita juga membiasakan teman kita satu tim ini disiplin. Bahkan kalau bisa bukan sampah kita pun, kalau misalnya kita masih punya tenaga untuk ngangkut ya diangkut aja sekalian. Yang gitu ditemui kan. di yang jalan ditemuin gitu di ya. jalan gitu. Sip ini kayaknya. Kemudian ya selain matahari terbit, masa di puncak hanya masak matahari terbit, apa nggak ada pemandangan lain? Tuh, apa harus istimewanya itu kawah. Nek puncaknya mungkin orang akan ngelihat foto saya di puncak itu pasti ngomongnya jeketek mek ngene tok ta sing dikejar sakmono suwene, pasti gitu. Karena memang itu tadi puncaknya itu kecil. Tapi kalau jadi ini puncak, sebelahnya sini itu udah kawah yang membentang gede banget, keren banget, dan itu yang menghubungkan jalur-jalur lain tadi kan di awal ada beberapa jalur. Nah, jadi kalau jalan sedikit muter ke kanan dikit gini, oh itu yang jalur ini yang jalur ini kayak gitu. Ketemunya di ujungnya kawah ini, dan kawahnya cakep banget. Ntar lihat deh mungkin di video atau di fotonya. Setiap jalur itu memiliki pos masing-masing ya. Yep. Jadi ada treknya sendiri, ada pos-posnya sendiri. Puncaknya di titik mana ada. Oh ada. Beda-beda juga puncaknya. Jadi ketemunya di ujungnya kawahnya ini lah tapi ya. melingkar gitu ya posisinya ya. Bayangin kayak mangkok gitu lah ya di atasnya situ. Tapi mereka dari berbagai jalur ya. Gitu. Wah ini menarik juga ini kayaknya ya, Trisakti Sadarehi yang jalur yang baru diresmikan ini ya. Kemudian untuk waktu pulang ini membutuhkan berapa lama, Vin? Dari puncak apa harus istirahat ngebut aja wis gitu? Biasanya sih kalau kembali dari puncak kan pasti balik ke pos 8 tempat kita bekas bermalam itu. Iyalah kan harus bawa logistiknya juga bekalnya. Itu nyantai dulu lah, belah semangka, makan. Tapi nggak bermalam ya? Packing tapi nggak bermalam. Nggak boleh memang ya? Boleh. Kan ini ada seminggu nggak apa-apa. Ada waktu yang diizinkan? Enggak, tergantung kita perencanaan kita. Jadi memang di awal itu perencanaan kita berapa lama sih mau naik gitu kan. Kalau memang perencanaan kita 2 hari, 3 hari 2 malam ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau perencanaan kita 2 hari 1 malam terus hari ketiga belum balik lah, itu kan yang memang jadi masalah kan. Nah kalau perencanaan kita waktu itu memang cukup kok 2 hari gitu. Jadi habis turun jam 9, jam 10-an gitu kita nyantai-nyantai.
jam 12 kita coba turun lah. Biasanya kan turun ya sedikit lebih cepat gitu. Jadi diusahakan sebelum maghrib udah nyampe bawah, dan kita nyampe bawah kisaran jam 4-an waktu jam 3 jam 4-an kok. Cepet ya. Turunnya udah lebih lumayan. Ada dari teman-teman ketemu dengan pendaki lain, ketemu dengan apa namanya yang penjaga yang di depan di pintu masuk. Mereka pernah nggak sih kayak gitu di Ciremai itu cerita-cerita mistis yang ada di sekitar situ dari masyarakat sekitar gitu? Kalau yang orang base campnya sih nggak ini ya, nggak aneh-aneh ceritanya. Nggak cerita. Terus kalau saya pernah di gunung yang lain lagi ya, gunung lain lagi kan biasanya kalau kita ngobrol di base campnya agak lamaan itu pasti diceritain yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang di Ciremai kemarin nggak sempat ada cerita-cerita kayak gitu. Termasuk kalau misalnya kita papasan sama pendaki lain, kebanyakan paling saling menyemangati, atau kalau nggak udah deket kok dikit lagi kayak gitu, sebatas sapa-sapaan seperti itu, atau kayak misalnya mereka lagi bikin apa atau kita bikin apa saling nawarin, tapi nggak pernah kayak yang saling menakuti dengan hal-hal yang serem, nggak. Ada perguruan nenek lampir tak apa kan di sana ya, Ciremai ya itu ya. Ciremai ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Pada takut semua kayaknya ya. Tapi kalau ini ada nggak masih berkeliaran apa hewan-hewan atau satwa-satwa di sana? Hewan liar gitu? Nggak ada sih, nggak ada. Biasanya kalau hewan, kalau yang di hutan itu yang paling serem buat pendaki sebenarnya adalah babi hutan kan, celeng. Karena dia ketemu bisa juga apa anjing biasanya anjing liar gitu. Karena kalau celeng itu kadang ngerusak tenda, kalau udah nyeruduk kan ngerusak tenda, itu yang bahaya gitu. Nah ini kemarin aman-aman aja sih, nggak ada ketemu hewan yang aneh-aneh. Ketemu teman-teman pendaki aja gitu aja ya. Dan memang jalur di Ciremai ini termasuk jalur padat ya untuk pendakian ya. Maksudnya padat itu artinya nggak pernah sepi dengan pendakian ya. Nah itu meskipun meskipun dibilang tadi kan susah, jalur yang susah, tapi jadi idaman. Jadi kayak semua orang yang paling dekat aja lah, orang Jawa Barat akan memimpikan ketika dia adalah pendaki, dia pasti memimpikan aku suatu hari harus ke Ciremai kayak gitu loh. Makanya emang jalurnya lumayan padat gitu, orang kepingin gitu ke sana. Dan bisa dijalani dengan santai lah ya kan ya. Oke. Ini kemana lagi nih rencananya Vivin ini? Waduh, ada rencana ke Gunung A atau ke ini gitu? Ada sih, kalau wishlistnya ada sih, karena kan ya banyak yang belum dikunjungin di Indonesia gitu. Jawa Timur ada beberapa PR, Jawa Timur juga, Jawa Barat ada, lautan juga ada PR. Ada deh pokoknya, nanti bisa share kapan-kapan lagi. Nah itulah Tribuner dan pembaca harian Surya Tribun Jatim Network. Banyak cerita dari traveling yang dilakukan Vivin Maiderena, baik itu mendaki gunung maupun menyelam. Untuk berikutnya nanti pasti ada keseruan-keseruan cerita yang lebih menarik. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam.